Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa ada dalam acara ini, yaitu kajian online ngobrol ngobrol online berkah Ramadan. Salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu adin Islam. Baik, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara kajian online Ngobrol Online Bekah Ramadan. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-19. Kajian ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan dan kekuatan dalam menjalani hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya Freddy selaku MC dan moderator dalam kajian online Ngobrol Online Bekah Ramadan akan memandu kajian hari ini hingga selesai. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan sedikit acara ngobrol online Bekah Ramadan. Acara ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diadakan oleh Yayasan Sinergi Amal Kebajikan, yaitu Lembaga Zakat, Infak, Sodako, dan Wakaf, serta didukung oleh Hasanah Tour and Travel. Untuk Hasanah Tour and Travel merupakan brand dari PT Riskon Hasanah Mulia yang telah berdiri sejak tanggal 7 Mei 2014 dengan moto melayani sepenuh hati. Hasanah Tour and Travel akan terus memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang bagi jamaah selama melaksanakan ibadah umroh. Hasanah Tour and Travel terakhir sebagai mitra dalam merencanakan perjalanan ibadah dan wisata dengan penuh kualitas dan keberkahan. Tidak hanya sebagai penyelenggara perjalanan, Hasanah Tour and Travel juga senantiasa membawa semangat kebaikan dan nilai-nilai Islami dalam setiap perjalanan. Bersama dengan Hasanah Tour and Travel, setiap momen perjalanan bukan hanya menjadi pengalaman wisata, namun juga sarana untuk mendapatkan ketenangan dan mendalamkan keimanan. Hasanah Tour and Travel menyediakan paket umroh eksklusif dengan fasilitas premium, pemandu yang berpengalaman, dan perjalanan yang nyaman. Segera hubungi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan pastikan umroh Anda menjadi pengalaman yang suci dan beragam. Baik, kita akan masuk ke segmen inti acara ini sesuai dengan tema kajian pada hari ini, yaitu orang tua durhaka. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membimbing kita, yaitu Ustadz Suhadi Fajarai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, masih semangat. Allahu Ya, Akbar. Alhamdulillah. Nggih. Insyaallah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian ini. Amin. Mudah-mudahan Baik, bermanfaat. untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Suhadi Fajarai. Kami silakan kepada Ustadz Fajarai untuk mengisi materi. Silakan Ustadz. Insyaallah. Nggih, matur nuwun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim arrahman alamal Qur'an halaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah yang hadir dalam Zoom meeting kali ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah
dalam majelis ilmu ini di bulan Ramadan dalam kondisi beriman. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di majelis Zoom ini bersama keluarganya masing-masing nanti ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di surganya Allah. Amin, amin. Hari ini sebagaimana amanah dari panitia, ada satu materi yang ngeri-ngeri sedap saya kira ini yang perlu dibahas ini ya. Judulnya ayah durhaka ya, orang tua durhaka, Masya Allah. Eh, Ngeri-ngeri sedap karena memang harus dibahas, tapi kok judulnya begitu amat menggetarkan ya. Semoga perjalanan kita yang tergetarkan tidak menjadi getir ya, Insya Allah. Baik, karena waktunya pendek, saya izin untuk langsung apa ini ya, share materi dulu ya. Insya Allah. Baik. Baik, materinya saya beri judul yang lebih lembut sedikit ya, inspirasi mendidik keluarga, ayah jangan durhaka. Salah. Sampun terlihat ya screen materi saya. Belum muncul, Ustaz. Belum Muncul. muncul, Ustaz. Belum masuk, Tat. Baik, saya ulang kalau begitu. Alhamdulillah sudah, Ustaz. Sampun nggih? Baik. Kita akan bahas bagaimana supaya kita ini tidak termasuk bagian dari ayah atau orang tua yang durhaka, nggih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis syahih ya yang disampaikan dalam Sahih Al-Jami'. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tindak kedurhakaan. Allah tidak suka ya. Allah tidak suka tindak durhaka. Kalau tidak disukai oleh Allah ini berarti masalah ini ya. Sementara itu durhaka itu artinya kalau dalam konteks bahasa Indonesia kita lihat adalah ingkar terhadap perintah, baik itu perintah Allah, perintah Tuhan, ataupun perintah orang tua dan sebagainya. Bahkan termasuk pada perintah kepada terhadap perintahnya pemerintah yang resmi dan tidak zalim ya, insyaallah. Baik, yang jadi pertanyaan adalah bisakah orang tua itu menjadi durhaka? Bukankah selama ini kata durhaka itu lebih sering disematkan kepada anak? Ya. Nah, pertanyaannya lantas apa dan bagaimana kriteria orang tua yang durhaka pada anak-anaknya itu? Ya. Kita untuk menilai ini maka kita angkat sekarang ini seorang hakim yang terkenal lurus, tegas, lugas dalam menimbang dan memutus suatu perkara. Sahabat Rasulullah, dialah Khalifah Umar bin Khattab. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman kekhalifahannya Umar ini, ya melibatkan perselisihan tentang tindak kedurhakaan. Semoga kita bisa ambil ibrah padanya ya. Salah. Umar bin Khattab itu jauh-jauh hari telah menyampaikan bahwa orang tua juga bisa menjadi durhaka jika dalam tanda kutip, saya beri tanda kutip ini tidak berbakti kepada anaknya. Selama ini banyak orang tua yang hanya menuntut anaknya untuk berbakti kepadanya, namun mereka lupa bahwa anak-anak juga punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kisahnya seperti ini ya. Kisah ini bermula ketika seorang ayah mengadukan kejelekan perilaku anaknya. Ini umum sekali ya. Ayah atau ibu mengadukan perilaku kejelekan anaknya. Pendek kata, anak itu dilaporkan kepada sang khalifah Umar bin Khattab sebagai anak yang durhaka. Dalam aduan itu disebutnya kedurhakaan seanak ini adalah satu, berbicara kasar, membentak, bahkan juga dikisahkan di situ memukul ayahnya. Khalifah Umar pun membawa anak itu ke persidangan, tentu lebih dulu diawali dengan pertanyaan penyidikan ya. Mengapa engkau sampai berani berbuat durhaka kepada ayahmu? Sang khalifah mengajukan pertanyaan awal to the point. Bukankah ada perintah dari Allah agar anak berbakti kepada orang tuanya? Di luar dugaan, ya, sang anak yang tahu bahwa hakim yang dihadapinya adalah hakim yang terkenal keadilannya, seakan tertulari karakter sang hakim yang juga dikenal dengan pemberani, sang anak pun dengan lugas justru meminta Umar agar tidak buru-buru memberikan penilaian buruk kepadanya. Diberikannya argumentasi pembelaan kepada Sayyidina Umar yang menjadi hakim kasus ayah dan anak ini ya, perseteruan antara ayah dan anak ini.
Kira-kira begini jalan persidangannya, ya bisa saya tangkap ya. Wahai Amirul Mukminin, saya tahu bahwa seorang ayah memiliki hak yang harus ditunaikan buah hatinya. Tapi bukankah seorang anak juga memiliki hak yang harus dipenuhi ayahnya? Ya, benar. Lalu apa hak anak yang wajib ditunaikan ayahnya? Ada 3 kewajiban. Yang pertama, memilihkan calon ibu yang baik. Jangan sampai memilih wanita yang sifatnya tercela dan suka berbuat maksiat. Yang kedua, memberi nama yang indah dan baik. Dan yang ketiga, garis bawah ini baik-baiknya, mengajarinya Al-Quran. Sang anak segera mengajukan pembelaan atas tuduhan ayahnya. Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, ayahku tidak menunaikan kewajiban tersebut satupun padaku. Ya Allah, ya menggetarkan hati ini, insya Allah. Maka diceritakan di situ bahwa ayahku itu memilihkan aku seorang ibu, artinya menikahi istrinya itu, dari seorang membeli dari budak yang belum mempunyai pemahaman agama. Dan ayahku itu menghendaki aku tidak lahir ke dunia. Ini anak yang tidak dikehendaki. Aku pun diberi nama, katanya si anak itu, namaku si Jual, tahu si hitam, ya, si hitam, kumbang hitam. Tidak diberi nama Abdullah, tidak diberi nama yang baik-baik gitu ya. Dan kemudian tidak satu pun sebaris kalimat Al-Quran diajarkan kepadaku. Amirul Mukminin ini kemudian berwajah masam sekali dan menoleh kepada sang ayah dan kemudian mengatakan, inilah tindak kedurhakaan yang melahirkan kedurhakaan berikutnya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Efek kedurhakaan ayah kepada anaknya sesungguhnya sama dengan senjata makan tuan. Itu terjadi. Ya, terjadi pada kisah tadi. Senjata makan tuan. Maka kalau kita abai dengan pendidikan anak-anak kita, maka kita akan menuai generasi preman. Generasi yang akan mencelakai dan mencelakakan orang tuanya. Sungguh teramat tidak adil, tidak bijak, tidak arif. Jika kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang solih, sementara ayahnya tak memberikan tuntunan tindak kesalihan itu. Tidak adil, tidak bijak. Insyaallah. Nah, efek kedurhakaan ayah ini ternyata sekarang ini sudah mulai tampak menggejala. Menggejala menjadi sebuah dinamika sosial yang seolah-olah itu dalam tanda kutip menjadi pengesahan perilaku buruknya anak-anak muda. Ya. Kenapa? Karena peran keayahan sering direduksi besar-besaran menjadi sekadar mesin ATM sebagai penyedia nafkah semata. Boleh jadi tubuh anak-anak kita itu tumbuh subur, tetapi jiwanya kering, tandus, kurang terurus. Ada beberapa contoh ya, nanti yang saya tunjukkan di belakangan. Semua ini ya, sebabnya adalah para ayah terdorong untuk berjuang menghabiskan waktu jauh dari rumah, hanya karena ingin menjadi mesin ATM, untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anaknya. Perasaan sudah memeras keringat, inilah yang seringkali membuat ayah tergelincir pada sikap senantiasa menuntut. Bisa jadi dalam banyak hal sekaligus, menuntut agar juara kelas, menuntut agar juara lapangan, menuntut agar juara panggung, dan juara-juara yang lainnya. Beban berat atas tuntutan ini yang bisa jadi kadang membuat anak tertekan dan mendorong perilakunya bermasalah. Kenapa? Depresi anak itu. Coba kita renungkan sejenak, perilaku saleh apa yang bisa kita harapkan dari generasi anak yang depresi? Memang tekanan dalam kadar tertentu itu bisa membuat anak untuk terdorong menunjukkan kapasitasnya lebih baik. Namun tekanan yang melebihi dosis justru berakibat sebaliknya. Ini kadang-kadang tidak disadari oleh banyak orang tua. Lihatlah efeknya. Silakan simak baik-baik ya tayangannya ini. Ada yang sebelah kiri itu ada seorang ayah yang diusir anaknya. Yang diusir oleh anaknya. Yang di tengah-tengah itu ada seorang ayah yang dibuang ke tempat sampah oleh anak-anaknya. Yang kemudian ayah ini maunya dipungut oleh dinas sosial, tapi justru anak-anaknya menolaknya. Di sebelah kanan, ya,
Ada seorang bapak yang nangis ngejer-ngejer itu karena dibentak dan diusir anaknya saat hadiri wisuda. Jadi bapaknya itu ingin hadir di wisuda anaknya, tapi anaknya nggak mau, ya. Dan kemudian ayahnya ini dibentak-bentak, diusir. Ya Allah, saya yakin semua yang hadir di sini, terutama para ibu bisa bersaksi, ya. Para ibu yang hadir di sini bisa bersaksi. Penyenangan melahirkan berkali-kali normal gitu, yang katanya para ibu itu sakit sekali. Saya kira kalau ditanya lebih sakit mana, melahirkan atau dibentak oleh anaknya? Melahirkan atau dibentak oleh anak? Mana yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu itu? Saya yakin 100% yang hadir di sini akan menjawab dibentak oleh anak. Itu sakitnya luar biasa. Ya. Anak yang kita gendong, ya, sebagaimana salah satu ibu yang saya lihat di layar ini, yang gendong-gendong anaknya diayun-ayun, Masya Allah. Diharap-harap tumbuh menjadi anak yang soleh, mudah-mudahan tumbuh jadi anak yang soleh, ya. Tapi manakala itu sampai terjadi, anak itu kemudian remaja, sampai berani membentak ibunya, saya kira ibu itu hatinya akan tergores yang sakitnya luar biasa. Maka siapa saja yang hadir dalam Zoom meeting ini, saya doakan anak-anaknya soleh semuanya, tidak mengalami atau melakukan tindak-tindak kedurhakaan kepada orang tuanya. Lihat juga Amin. fenomena yang seperti ini. Ini fenomena, ya. Gangster di Surabaya, di Sidoarjo, sebelum Ramadan kemarin, ya, viral, ramai sekali di depan Hotel Sun City Sidoarjo itu. Tergeletak anak muda mati karena tawuran di ujung hari subuh itu, ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini menggejala di mana-mana. Apa penyebabnya? Ini perlu kita pikirkan, ya. Bahkan di Sidoarjo juga ini anggota geng motor itu kalau merampas motor itu sadis banget, ya, sampai harus langsung membacok korbannya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ada data yang sangat mengerikan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tuhfatul Maulud mengatakan, jika Anda amati kerusakan pada anak-anak itu penyebab utamanya adalah ayah. Saya membacanya getir sekali hati saya, getir sekali. Kenapa? Karena saya juga seorang ayah, ya, ayah. Pedas sekali. Ayah menjadi tertuduh. Ayah menjadi tertuduh. Padahal ayah sudah mati-matian nggak karu-karuan mencari nafkah. Salah. Kadang-kadang ayah juga seringkali dalam tanda kutip itu, ya, dikhianati oleh anaknya. Insya Allah, ayahnya itu pura-pura sehat. Ayahnya pura-pura sehat, ya, agar tetap bisa bekerja menafkahi anaknya. Tapi kadang-kadang ada anak yang pura-pura sakit, ya, agar bisa bolos sekolah, agar bisa bolos aktivitas-aktivitas kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, ada nasihat saya kira, ya, yang perlu kita pertimbangkan, ya. Ayah, berhentilah menuntut anak-anakmu menjadi sempurna, karena anak-anakmu tidak terserempet depresi jiwanya, depresi mentalnya. Sempurnakan dulu hubunganmu dengan anak-anakmu. Bukankah kalau kita lihat gambar yang ini, ya, ada seorang ayah menggendong anaknya, bahkan dipipisi pun mau, tenang-tenang saja, ya. Saya jadi teringat ayah saya, insya Allah. Saya kira semuanya jadi teringat ayahnya, insya Allah. Ayah yang solid. Ayah perjuangan yang kayak begini, terus kemudian kalau ternyata anaknya itu membentak-bentak, anaknya tumbuh tidak menjadi anak yang solid, saya kira hatinya tergores sangat dalam sekali, ya. Nah, yang perlu kita pikirkan itu adalah ibu itu memang mengandung 9 bulan 10 hari rata-rata menurut keilmuan. Tetapi ayah akan mengandung selamanya sampai hari pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seperti apa mendidik anak-anak itu? Pertanggungjawabannya sangat panjang, ya, insya Allah bagi seorang ayah. Maka menjadi seorang ayah ini bukan sekadar menjadi peristiwa biologi semata, tapi ini adalah peristiwa spiritual. Ini adalah peristiwa yang psikis. Ini adalah peristiwa sangat besar. Maka saya menyebut dalam buku saya itu, begitu tangis pecah dari si bayi anak saya itu, saat itu pula, ya, peluit keayahan sudah diterompetkan di telinga saya. Saya menjadi seorang ayah yang harus bertanggung jawab untuk mendidik keluarga, bahkan melindungi keluarga ini jangan sampai terjilat api neraka yang menyala-nyala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah al-ayat. Diingatkan di dalam surat At-Taghabun, ya, surat ke-64 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, wahai para ayah beriman, wahai orang tua beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan hidupmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, ada yang jadi musuh bagimu. Ya, ada berarti belum tentu semuanya ya. Bisa jadi salah satu di antara anak kita atau kalau kita mendidiknya dengan baik, mungkin anak-anak tidak akan menjadi musuh, tapi menjadi penyejuk hati. Insyaallah. Maka diingatkan di situ, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Berhati-hati ya terhadap mereka, terhadap anak, ya, terhadap pasangan ini harus berhati-hati. Yang disebut lebih dulu pasangan, bukan anak-anak. Kenapa? Karena kalau pasangan kita ini bermasalah, maka menghadapi anak yang bermasalah itu akan menjadi memicu keributan yang jauh lebih besar. Maka kita harus hati-hati kepada pasangan dulu, pasangan. Ya, pasangan dulu. Kalau pasangan ini sudah kompak, kemudian menghadapi masalah anak, insya Allah akan jauh lebih mudah terselesaikan. Tapi kalau pasangan tidak kompak, astagfirullahaladzim, masalah akan berturut-turut akan merembet kemana-mana. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, berhati-hatilah. Berilah pendidikan yang baik, berilah pendidikan yang baik. Setidak-tidaknya ada hal yang harus kita hati-hati terhadap mereka, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita. Satu, hati-hati yang masuk lewat mulutnya. Jangan sampai ya keluarga kita ini mulutnya ini kemasukan barang-barang haram. Wahai ayah yang hadir di sini, jangan kau bawa pulang rezeki yang haram. Jangan kau bawa pulang nafkah yang tidak halal. Pastikan yang dibawa pulang, yang masuk ke mulut istri dan anak-anak kita halal dan thayyib. Insya Allah anak-anak akan jauh lebih mudah untuk dididik. Yang kedua, hati-hati yang masuk ke telinganya anak-anak kita. Yang masuk ke telinga anak-anak kita itu apa? Didikan. Ya, bisa jadi juga cerita, bisa jadi juga lagu-lagu. Hati-hati yang masuk ke telinga ini seleksi betul. Jangan sampai bolak-balik kita mengatakan anak ini anak nakal, anak ini anak yang bermasalah. Nanti kalau anak ini jadi nakal benar, jadi masalah benar, itu adalah pemrograman bawah sadar yang tidak sengaja kita berikan. Yang ketiga, hati-hati yang masuk lewat mata. Kalau anak-anak matanya ini diisi dengan data-data yang salah, dengan game online yang penuh dengan kekerasan, dengan pornografi, wajar saja kalau anak itu kemudian menjadi anak-anak yang bermasalah. Naudzubillah min dzalik. Kita sudah diingatkan oleh Allah, jangan sampai anak-anak kita itu menjadi musuh. Itu sebabnya kita harus berhati-hati terhadap mereka. Berhati-hatilah. Ya. Wahai para ayah, jangan sampai durhaka ya, insyaallah. Maka alhamdulillah Rasulullah itu memberikan peringatan kepada kita semuanya. Tidaklah orang tua memberikan kepada anaknya pemberian yang lebih utama selain dari pendidikan yang baik. Maka wahai ayah yang hadir di sini, wahai para bunda, simak baik-baik ya. Pemberian orang tua kepada anak dianggap lebih utama oleh Rasulullah itu bukan rumah, bukan pula mobil, bukan pula sepeda motor, bukan harta benda yang lain. Tetapi pemberian yang lebih utama menurut Rasulullah itu adalah pendidikan yang baik. Maka jika pemberian yang lebih utama itu adalah pendidikan yang baik, maka sungguh wallahi anak-anak kita itu membutuhkan ayah yang baik, ibu yang baik, guru-guru yang baik, program-program yang baik. Bukan yang ala kadarnya. Terlalu banyak kadang-kadang seorang ayah, seorang ibu kadang-kadang sangat profesional di tempat kerja, sangat ahli di tempat kerja. Bahkan untuk mencapai target-targetnya itu punya detail analisis SWOT yang sangat bagus. Tetapi ketika menghadapi anaknya, sifatnya ala kadarnya saja. Ala kadarnya saja. Naudzubillah min dzalik. Kalau raker-raker di tempat kerja, itu pikirannya adalah pikiran yang maksimal, yang optimal. Tetapi ketika ketemu anak-anak kadang-kadang ala kadarnya saja. Ya wis timbangannya gak ngaji, ya wis timbangannya sederhana saja yang diberikan kepada anak-anaknya. Tidak ada program-program yang disusun dengan sangat rigid dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Insyaallah. Mari kita ambil contoh sebuah pendidikan yang saya kira cukup mengharukan hasilnya. Ada dua kakak beradik yang jenggoten itu dua-duanya itu adalah kakak beradik. Rebutan hak asuh ibu sampai ke pengadilan, ya. Dalam tanda kutip, saya si kakak kepingin merawat ibunya, si adik ingin merawat ibunya.
Ibu melok aku ae lah, kira-kira kalau bahasa Sidoarjo atau bahasa Surabaya. Iku melok aku ae lah. Ojo, engko nek ibu melok sampean fasilitas kesehatan di ngene kota sampean iku sedikit, melok aku ae. Enggak, melok aku ae duitku iku luwih akeh, bisa memberikan fasilitas yang lebih baik. Enggak, aku kan enggak kerja, aku bisa mengurusi ibu setiap saat. Masya Allah, pertengkaran yang memperebutkan hak asuh ibu. Saya kira ini cukup mengharukan, karena di tempat kita pada umumnya anak-anak itu yang diperebutkan bukan hak asuhnya, tapi hak warisnya. Naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maka kita perlu berpikir bagaimana efektivitas kedekatan ayah itu untuk tumbuh kembang anak. Ya, kita perlu pikirkan efektivitasnya. Ada satu kaidah ya, satu riset ya, yang menyatakan bahwa anak laki-laki itu kalau kehilangan figur ayah yang solih, sehingga dia tidak mendapatkan tindak-tindak kesalihan dari ayahnya. Anak laki-laki itu kemudian membenci banget sama bapaknya, menjauh dari bapaknya, sehingga tidak mendapatkan asupan keayahan yang baik, maka anak laki-laki itu cenderung menjadi LGBT, jadi gay. Begitu pula anak perempuan yang menjauh dari bapaknya, kehilangan figur keayahan yang solih, anak perempuan itu cenderung, naudzubillah, insyaallah, menjadi lesbi. Bahkan kalau menikah itu cenderung hamil duluan, dan pilihan laki-lakinya adalah pilihan yang serampangan, naudzubillah. Maka wahai ayah, dekatlah kepada anak-anakmu. Jangan engkau hanya sibuk mencari nafkah, kemudian di ujung pekan engkau sibuk mengurusi hobi-hobimu. Ya. Kita diberi amanah yang sangat besar untuk mendidik keluarga. Ayah, ya, sungguh menjadi ayah itu tidak mudah. Ya. Maka pesan pribadi saya, ayah, jangan lelah ya ayah, jangan lelah. Sekuat tenaga, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang menyala-nyala, agar kelak anak-anakmu dan istrimu berjejak kembali di surga bersamamu. Jangan lelah ayah, jangan lelah. Jangan sampai anak-anak menjadi anak-anak yang seperti ini. Karena kehilangan orang tua yang saleh, maka anak-anak ini hidupnya menjadi salah arah, ya, salah arah. Astagfirullahaladzim. Sebagai penghujung inspirasi ini, saya mengutip satu hadis yang sangat dihafal oleh banyak orang, ya, bahwa seluruh anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali 3 hal. Nomor 1 sedekah jariah, nomor 2 ilmu yang manfaat, nomor 3 anak yang saleh. Saya garis bawah ya, yang dibawa mati itu adalah anak yang solih. Yang bermanfaat kalau kita di alam kubur itu adalah anak yang solih. Anak yang solih. Anak yang solih. Bukan anak yang biasa-biasa saja. Berapapun jumlah anak kita, kalau tidak tumbuh menjadi anak-anak yang solih, kita akan menikmati kerumitan, kesulitan di dunia dan di akhirat. Maka jadikan anak-anak kita anak-anak yang solih. Maka wahai para ibu, wahai para ayah, saya mengingatkan, kadang-kala saya datang ke sekolah-sekolah untuk mengisi acara itu. Saya jumpai ada sekolah yang memamerkan lemari kacanya yang sangat besar. Yang di situ ada berbagai banyak piala, ada banyak penghargaan-penghargaan dipamerkan di situ. Saya sering juga mengingatkan kepada rekan-rekan guru. Ingat ya, trofi-trofi ini bukan bukti puncak prestasinya anak-anak. Sebab puncak prestasinya anak itu adalah manakala dia menjadi anak yang solid. Kalau dia belum menjadi anak yang solih, meskipun dia sudah bergelar doktor sekalipun, double degree sekalipun, dia belum mencapai puncak prestasi. Karena puncak prestasinya seorang anak itu adalah menjadi anak yang solih. Apakah tidak boleh punya prestasi yang lain? Boleh, itu cuma prestasi tambahan. Prestasi juara matematika, juara bahasa Inggris, juara olahraga, juara olimpiade, apapun, itu adalah prestasi tambahan, bukan prestasi utama. Prestasi utama seorang anak adalah menjadi anak yang solih, yang doa-doanya nanti akan dirindukan oleh orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup, terlebih orang tuanya sudah meninggal di dunia. Anak yang solih. Maka ayah, mari berjuang kita untuk mewujudkan anak-anak kita ini anak-anak yang solih. Jangan abai ayah, jangan terlalu sibuk hanya untuk mengurusi nafkah, karena memberi nafkah itu hanya salah satu tugas keayahan. Ya, tugas yang jauh lebih menantang adalah memberikan pendidikan yang terbaik. Untuk Indonesia Raya ini, untuk agama ini, mudah-mudahan kita panen raya generasi yang soleh, panen raya generasi yang berkarakter mulia,
Sehingga para ayah pun, para ibu pun di ujung usianya hidupnya dimuliakan oleh anak-anak yang solih ini. Dan Indonesia pun akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena dipimpin, diurus, dikelola oleh mereka-mereka yang solih dan solihah. Mudah-mudahan Allah ridho, ya. Mudah-mudahan Allah ridho atas perjuangan para ayah yang sedemikian itu. Para ayah nanti insya Allah akan memetik manfaatnya di akhirat kelak. Insya Allah, termasuk di dunia akan mendapatkan injib-injib kesuksesan jadi anak-anak yang soleh itu. Mengatakan pengantarnya nanti akan lebih banyak menjadi ruang-ruang diskusinya saja, supaya nanti kita bisa mengambil ibroh lebih banyak. Saya kembalikan kepada pembawa acara, monggo tafadhol untuk dibuka ruang-ruang ngobrol di antara kita semuanya. Silakan. Ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas materinya yang telah disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa melalui raise hand atau melalui kolom chat. Silakan. Aman ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau tidak ada, bisa saya pakai untuk memberi tambahan. Tapi saya tunggu sebentar kalau ada. Ini ada pertanyaan di chat. Yang pertama dari atas nama Dila. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kriterianya anak soleh seperti apa? Mohon penjelasannya. Oke, Masya Allah. Sebenarnya kriteria anak yang soleh itu sangat sederhana ya. Sederhana saja ya. Manakala anak itu taat kepada Allah dan Rasulnya, itu soleh. Ya, manakala anak taat kepada Allah dan Rasulnya itu soleh. Tetapi melihat anak-anak taat kepada Allah dan Rasulnya sekarang ini cukup langka. Cukup langka. Lihat, sholat 5 waktunya anak-anak. Lihat saja, sholat waktunya anak-anak. Ya, tentu saja ini anak yang di luar pesantren ya. Eh, Rata-rata anak-anak itu mengalami kesulitan untuk sholat apa? Yang sering terjadi di masjid-masjid. Subuh ya? Subuh, Ustadz. Iya, subuh. Masya Allah, subuh. Saya berpesan kepada yang punya anak perempuan, yang perempuan aja dulu ya. Nanti kalau didekati anak laki-laki, yang harus pertanyaan utama ini Bun, kalau mau cari mantu, tanya laki-laki itu sholatnya di mana? Ya, sholat subuh apa tidak? Karena sungguh ya, laki-laki yang tangguh salah satu ukurannya adalah sikap untuk memenuhi seruan adzan subuh. Laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup memenuhi seruan adzan subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata ketika adzan subuh berkumandang. Melek itu adalah nggak sanggup. Dan saya sering mengisi kajian subuh di berbagai tempat, yang menyemangati para ayah. Dan rata-rata yang hadir di kajian-kajian subuh, di sholat-sholat subuh itu, rata-rata bukan generasi masa kini, tapi generasi masa lalu. Sudah tua-tua banget. Tua-tua banget. Maka sungguh sebenarnya, kalau anak laki-laki kita ini semuanya sudah gerakan subuh ke masjid semuanya, maka itu cara yang tepat untuk mencari menantu laki-laki yang tangguh adalah ke masjid. Ke masjid. Kenapa? Karena banyak di situ laki-laki yang satu terbukti taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan cara apa? Sederhananya adalah mau sholat subuh. Kalau nggak sholat subuh, rapuh dia itu. Rapuh. Ya, nggak bisa jadi laki-laki yang jadi imam nanti. Ya, nggak bisa menjadi laki-laki penjaga dari api neraka. Nggak bisa itu. Maka sungguh nggak usah ribet-ribet kita ini mendefinisikan solian itu kayak apa. Cukup satu. Anak itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan berbuat baik kepada orang tuanya. Pasti akan sholat 5 waktu. Pasti akan beragama dengan sebaik-baiknya. Insya Allah begitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, solihah semuanya. Insya Allah. Mungkin kalau saya teruskan sedikit pertanyaannya. Lalu bagaimana caranya menjadikan anak itu menjadi solih, solihah ya? Saya ulangi lagi, izin menyampaikan screenshot ini ya. Screen saya ini.
Lihat ini. Eh, Ada 3 hal yang akan kita bawa mati. Nomor 1 sedekah, nomor 2 ilmu yang manfaat, nomor 3 doa anak yang soleh. Saya menyebutnya ini adalah satu rangkaian keajaiban yang luar biasa yang datangnya dari Rasulullah. Ya, kalau ingin anak yang soleh, saya kira yang harus dilakukan lebih dulu itu adalah punya ilmu yang manfaat, punya ilmu jadi ayah, punya ilmu jadi ibu. Ya Allah, punya ilmu jadi ayah, punya ilmu jadi ibu. Ya, punya ilmu pengasuhan. Lihat ceritanya Umar bin Khattab tadi ya, Insya Allah. Karena ayahnya nggak punya ilmu, memilih istri nggak punya ilmu, mengurus anak nggak punya ilmu, nggak bisa mengajarkan Al-Quran. Ini nggak jelas, makanya anaknya tumbuh menjadi anak yang durhaka. Nah, satu punya ilmu. Sayangnya, tren sekarang yang terjadi, orang sebelum menikah itu yang terjadi adalah keributan nanti cateringnya kayak apa, seragam mantennya kayak apa, pakai EO yang mana, di gedung yang mana. Tidak ada keributan yang tampak mencolok tentang bagaimana persiapan laki-laki itu sanggup untuk menjadi suami, sanggup menjadi ayah, bagaimana perempuan itu sanggup menjadi istri yang baik, sanggup menjadi ibu. Jarang saya jumpai yang keributan yang kayak begitu. Yang sering ribut itu adalah urusan-urusan seremonial. Satu punya ilmu yang manfaat. Bagaimana mungkin seseorang itu mengurusi sesuatu yang sangat besar berupa anak yang bertanggung jawabannya sampai ke akhirat, tidak punya ilmu. Bukankah kaidahnya sudah sangat jelas? Segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang bukan ilmunya, tidak punya ilmunya, ya, tidak ahli di bidangnya, tunggulah saat kehancurannya. Negeri ini siap-siap hancur kalau para ayah tidak punya ilmu, ibu tidak punya ilmu, ya, apalagi guru-guru ilmunya bukan ilmu yang berbasis Quran dan al-hadis. Naudzubillah, siap saja akan ada panen raya masalah. Yang berikutnya yang lebih awal, harusnya para ayah, para ibu itu rajin bersedekah kalau sedang mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena sedekah itu menolak bala. Sedekah itu menolak bala. Anak-anak yang bermasalah karena narkoba itu bala. Tolaklah bala itu dengan sedekah. Anak-anak yang terpapar pornografi itu bala. Tolaklah dengan sedekah. Tolaklah dengan sedekah. Maka sungguh kalau ingin anak-anak yang solih, lakukan nomor 1 sedekah, nomor 2 punya ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan dipertemukan yang ketiga, ini anak yang solih, solihah. Tanpa yang seperti ini, kalau kita hanya mengandalkan sekolah, kita hanya mengandalkan pesantren saja, rasa-rasanya kok hanya terlalu mengandalkan jurus ikhtiar, tidak mengandalkan jurus langit juga. Jurus langitnya sedekah, sedekah ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, hari ini kita juga diorganisasi oleh salah satu yayasan atau organisasi yang bergerak di bidang amal sedekah ini. Penting sekali sedekah itu, karena tanpa sedekah rasa-rasanya sulit anak-anak kita jadi anak yang soleh itu, sulit. Ya, udah sekolah negeri dimanapun sulit. Misalnya, sedekah itu jurus langit yang akan menghindarkan kita dari banyak musibah. Salah satu di antara musibah besar di keluarga itu adalah musibah anak-anak. Saya cerita sedikit ya, ada salah satu seorang ayah yang datang ke rumah saya, nangis-nangis. Ya, saya juga bingung kenapa ini ada seorang ayah nangis-nangis. Dia cerita kalau dia terlantar di keluarganya sendiri. Saya tanya, anakmu piro, Pak? 1. Insya Allah. Saya selidiki apakah dia dari keluarga miskin. Tidak, dia dari keluarga yang cukup berada. Rumahnya 2 kapling besar. Insya Allah, ya, punya mobil, punya motor. Insya Allah. Tapi dia terlantar di rumah sendiri. Maksudnya ya Pak, sampai terlantar itu Pak. Saya nggak dikasih makan sama anak saya, Ustadz. Ya Allah, ya Allah. Dan dia nangisnya kayak begini. Saya dulu kerjanya sampai jam 1 malam, Ustadz. Kepengen anak saya kuliah di tempat yang baik. Memang betul anaknya bisa kuliah sampai S1 ya. Di kuliah yang tempatnya terhormat sekali di Surabaya ini karena menjadi perguruan tingginya menjadi idaman banyak anak SMA. Tapi begitu lulus dia tidak panen ya. Dia justru mendapatkan musibah anaknya menjadi anak yang seperti itu. Saya sampaikan begini Pak, wes ngene loh. Mobilmu dolen wae ya, mobilmu dolen. Digawe urip tuwa, aja gantung nang anak. Nangis lagi. Nangisnya seru sekali. Kenapa? Ya, karena menurut ceritanya BPKB mobilnya sudah disembunyikan oleh anaknya. Sehingga orang itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan hartanya. Insya Allah. Nah, terus piye loh Pak sampean iki? Akhirnya dia larinya ke masjid. Karena di masjid itu ada tumpangan gratis. Yang kedua, hampir setiap kajian ada makanan. Ini orangnya umur berapa? Umur 60 tahun. Perjuangannya kayak begitu, dia tidak panen. Ya, tapi justru mendapatkan musibah di ujung usianya sampai meninggal dunia. Kurang lebih 7 bulan yang lalu saya
antarkan beliau ke pemakaman, ya, ke peristatanya yang terakhir, insya Allah. Dan ini nyata ya, nyata. Banyak sekali saya jumpai kasus-kasus begitu setiap saya kajian akad pagi kadang-kadang ditangisi oleh ayah yang terusir dari keluarganya. Ya. Bahkan ya terlalu banyaklah cerita-cerita di balik klien-klien saya yang hadir ke rumah yang nangis-nangis karena anaknya melakukan tindak-tindak kedurhakaan karena satu kelalaian. Maka sungguh bersedekahlah, bersedekahlah. Punyalah ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita ini dengan kondisi anak-anak kita yang solih, solihah semuanya. Makatan, monggo, tawadul kembali kepada moderator. Oke. Terus ini Ustadz ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau izin Waalaikumsalam. bertanya, apa benar jika seorang wanita yang terlihat satu helai rambutnya, seorang ayah atau saudara laki-lakinya akan menanggung dosanya? Ya, Masya Allah. Pertanyaannya mantap sekali ya, Insya Allah. Jadi begini, rumusnya perempuan itu dalam sebuah hadis, rumusnya perempuan itu kalau ingin masuk surga, masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka ada 4. 1 ya, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, menjaga aurat kemaluannya. Aurat kemaluannya termasuk bagian rambut ini ya, itu kemaluan wanita, aurat wanita. Dan yang keempat, taat sama suaminya. Taat sama suaminya. Taat sama suaminya. Insya Allah. Tentu saja suami yang lebih mudah ditaati adalah suami yang taat kepada Allah. Maka Bu, kalau punya suami yang taat kepada Allah, bersyukurlah. Ya, itu istimewa banget hidupmu sudah diberi oleh Allah suami yang taat, ya, suami yang sholat 5 waktu. Nah, suami bisa menjadi menanggung dosanya istri, ya, manakala tidak mengurusi istrinya. Misalnya ya istrinya auratnya ditampakkan kemana-mana, senam di pinggir jalan tanpa auratnya megal-megol, dan suaminya diam saja, tidak menegur, tidak mengedukasi, tidak mendidik. Nah itulah dosanya nanti akan ikut mempertanggungjawabkan. Kenapa? Karena suami tidak mengingatkan, tidak mempertanggungjawabkan. Misalnya, tidak melindungi. Tetapi jika sudah diingatkan, Masya Allah, dengan berbagai cara, maka insya Allah itu menjadi tanggung jawab masing-masing dosanya. Tetapi suami, naudzubillah min dzalik, tetap akan menjadi tidak nyaman, tidak aman karena tidak mempunyai istri yang taat kepada dirinya. Insya ya. Maka wahai ayah, ingatkan istri, ingatkan anak-anakmu, karena tanggung jawab keluarga itu ada pada pundakmu. Bukan menanggung semua dosa ya, bukan menanggung semua dosa, Insya Allah. Tapi mendakwahi, mendakwahi. Makanya bagi yang belum menikah, kalau ada yang belum menikah hari ini ya, Insya Allah, diingatkan sekali lagi ya, dinikahi perempuan itu karena 4 hal. Karena kecantikannya, karena kedudukannya, kekayaannya. Yang keempat karena agamanya. Rasulullah memberi garis bawah, nikahilah yang karena agamanya. Supaya mudah dipimpin untuk masuk surga. Ya, supaya dipimpin untuk masuk surga. Nah, kalau suami membiarkan istrinya, anak perempuannya, untuk memamerkan auratnya kemana-mana, naudzubillah min dzalik, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa tidak kau dakwahi anakmu, tidak kau edukasi anakmu, tidak kau lindungi anakmu? Naudzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan para suami yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah, para istri di sini dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada suami dan Allah dan Rasulnya tentu saja lebih dulu ya Allah, Rasulullah, dan kemudian suaminya. Makatan, salam. Kemudian ada pertanyaan ketiga, Ustadz. Bagaimana cara mencari menantu perempuan yang solihah? Masya Allah. Masya Allah. Kalau laki-laki dilihat saat subuh di masjid, ya sebagai satu indikator solihnya. Ya. So, Masya Allah. Oke. Nomor 1 ini kebetulan pengalaman pribadi saya waktu itu dalam tanda kutip ya berburu menantu ya, karena saya ingin anak laki-laki saya segera menikah. Begitu lulus kuliah segera menikah. Alasannya anak laki-laki saya belum mapan ya, kerjanya belum mapan. Nggak perlu mapan dulu. Yang penting menikah saja dulu. Menikah saja dulu. Nanti akan diberi rezeki oleh Allah. Ya, Allah Maha memberi rezeki. Kenapa saya memaksa mendorong anak saya untuk segera menikah? Karena saya tidak ingin anak saya itu sempat bermaksiat.
Saya tidak ingin laki-laki yang punya uang itu sempat bermaksiat, segera menikah. Ya. Dan masalahnya adalah menikah sama siapa ya bingung juga ya. Akhirnya kemudian di apa istilahnya ya, dicari-cari, saya suruh cari itu temannya, barangkali ada getaran-getaran berarti mesti dilihat semuanya, mana fotonya, mana akhirnya barangkali ini yang mungkin mau ya, insya Allah. Sudah, wes jangan banyak omong, datangi saja rumahnya ke sana. Nah, anaknya saya panggil, anak perempuan ini saya panggil. Satu saya lihat langsung tampilan fisiknya, nutup aurat enggak? Kalau nggak tutup aurat pasti langsung saya del, enggak. Insyaallah ini nanti akan masalah besar ini nanti ya. Insyaallah langsung saya del ya. Yang kedua saya tanya tentang keimanannya. Dia beriman nggak kepada Allah? Melakukan kesyirikan nggak? Dia ngerti nggak ketauhidan itu? Jangan-jangan dia nggak ngerti kesyirikan. Saya koreksi betul ya, korek-korek bagaimana keluarganya melakukan kesyirikan tidak? Insyaallah ya. Ternyata alhamdulillah bersih tidak. Karena sudah tidak syirik ya, terus kemudian juga menjaga aurat dengan baik, insya Allah sholat 5 waktu, langsung saya putuskan, iya, insya Allah ini cocok ini. Saya izin ya untuk melamarnya dia hari Kamis. Hari Kamis saya lamar, hari Jumat saya nikahkan langsung. Tidak ada jeda supaya tidak ada masalah. Ya. Maka sungguh kriteria yang sederhana sekali. Nomor satu dilihat tutup aurat enggak. Kalau dia enggak tutup aurat itu bikin masalah berat. Jangan coba-coba ya laki-laki terus bilang kayak gini. Oh nanti kalau sudah nikah sama saya kan mau nutup aurat. Belum tentu. Cari yang sudah baik saja. Cari yang sudah baik saja. Ya, yang sudah jelas-jelas. Ya, yang sudah jelas. Keimanannya jelas. Ya. Maka perlu sebenarnya para orang tua ini paham bagaimana fit and proper test cari menantu ya, cari menantu. Suatu ketika kita bisa angkat satu materi ya, bagaimana kita ini memilih menantu, mengasuh cucu dan sebagainya, itu kan ilmu-ilmu yang penting ya, yang seringkali menimbulkan persoalan-persoalan. Ya. Di antaranya nun sewu ya begini ya. Ada datang misalnya ke rumah saya itu orang nangis-nangis minta nasihat, minta macam-macam karena istrinya yang kayak begini, karena suaminya kayak begini, anaknya kayak begini. Biasanya juga saya runtut kayak begini karena capeknya saya ya, karena didatangi banyak orang. Saya bilang langsung, sudah jangan banyak nangis di sini. Saya langsung gali ya masalah jenengan apa. Langsung saya tanya biasanya, nun sewu ya, permisi ya, kira-kira dulu pada saat menikah itu ada nggak ritual-ritual kesyirikan? Apa itu Ustaz? Nah, misalnya minta bantuan pawang hujan, ya, misalnya membawa ayam hitam mulus untuk dalam perjalanan iring-iring manten dan sebagainya. Pernah nggak ada perilaku-perilaku kesyirikan pada saat pernikahan itu? Nah, kalau sampai ada yang menjawab, ya pernah lah Ustadz, itu kan budayanya orang-orang dahulu yang apa ini terjadi di momen-momen pernikahan. Biasanya langsung saya stop, wis nggak usah curhat kemana-mana, nggak usah curhat ke psikolog, nggak usah cari bantuan kemana-mana dulu, istighfar lebih dulu, karena engkau telah mengalami memulai rumah tangga dengan cara yang membuat Allah marah besar. Allah sedang marah besar kepadamu. Bagaimana mungkin rumah tanggamu menjadi berkah kalau Allah marah besar? Allah marah pada tindak-tindak kedurhakaan. Di antaranya adalah kesyirikan. Maka kalau rumah tangga kita bermasalah, cek dulu. Apakah kita pernah durhaka kepada Allah? Melakukan tindak kesyirikan. Jika pernah, beresi itu dulu. Supaya nanti Allah layak menolong kita. Kalau Allah masih melihat bahwa kita ini melakukan ritual kesyirikan dan tidak taubat, bagaimana mungkin Allah itu menolong kita? Gak mungkin lah ya. Gak mungkin rasanya itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Maka sungguh begitu hati-hati kalau memilih menantu ya. Satu, ukur dulu ketauhidannya, jangan sampai Allah dikhianati. Kalau Allah saja dikhianati, suami itu pasti bisa dikhianati. Ya, mertua pasti bisa dikhianati. Kenapa? Karena Allah saja dikhianati kok, ya. Apalagi manusia-manusia yang kayak mertuanya bisa lebih tua, penghasilannya bisa menurun, suaminya bisa lebih tua, bisa menurun. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya kira begitu ini pengalaman pribadi saya jadi sampaikan ini ya. Insyaallah. Monggo, lanjut. Izin Ustadz, sambil gendong boleh ya Ustadz ya? Monggo, monggo Bun. Masya Allah. Mudah-mudahan itu Tadi yang digendong sambil didoakan ini ya, insyaallah. tadi itu panjenengan menyampaikan kalau memilih perempuan yang sudah jelas baik saja gitu ya. Hal Ya, itu ya. juga berlaku pada calon laki-laki juga ya Pak Ustadz ya?
Jadi Nggih, saestu leres. Jangan gambling. jangan berpikir bahwa nanti dia berubah ketika Jangan menikah dengan saya gambling. gitu. Jangan Oke, Ustaz. gambling, betul jangan gambling ya. Itu gambling yang terlalu berani kalau sampai menerima menantu yang jelas-jelas agamanya masih bermasalah. Gambling banget. Mending diberi cadangan kayak begini. Sudah, nanti insya Allah lamaranmu ku terima, tapi ku beri waktu 6 bulan ya untuk melakukan hijrah yang jauh lebih baik. Nah, gitu ya. Pelajari agama yang lebih baik, insya Allah. Dan jangan berkomunikasi dengan anak saya dulu sebelum kamu sudah menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang nyata di depan mata. Saya beri waktu 6 bulan kamu untuk melakukan perubahan besar. Nah, gitu lebih baik ya. Jangan nanti rumah tangga itu diserahkan pimpinannya saja tidak taat kepada Allah. Pasti tidak bisa melindungi dirinya dan keluarganya dari jilatan api neraka yang menyala-nyala itu. Nggak mungkin ya. Jangan gambling. Jangan kau berikan anak perempuanmu pada laki-laki yang bermasalah. Ya. Jika perlu nanti pada saat pernikahan, ya bapaknya harus berani jelas mengatakan begini. Misalnya begini ya, kalau saya mengisi khutbah nikah atau nasihat pernikahan, yang kapan hari terjadi pada keponakan saya sendiri, saya sebut kayak begini, wahai pengantin pria dengarkan baik-baik ya, saya menjadi saksi bahwa istrimu itu dulu dibesarkan oleh ayahnya, dengan sungguh-sungguh auratnya dijaga, sholat 5 waktunya dijaga, karena ingin ayahnya itu yang punya anak perempuan itu mendapatkan surga dari pendidikan itu. Maka kalau sekarang kau nikahi dan tanggung jawab sudah beralih dengan ijab kabul tadi, sungguh kalau sampai kau biarkan istrimu nanti melenceng jauh dari surga, bisa jadi kau kutuntut nanti di akhirat. Aku yang nuntut di akhirat. Ya, karena aku omnya, karena aku pak D-nya. Bisa bergetar-getar itu laki-laki kalau mendengar nasihat pernikahan yang kayak begitu hatinya ya. Masya Allah. Karena tanggung jawab besar itu beralih pada saat ijab kabul dari seorang ayah jadi kepada seorang menantu laki-laki itu. Ya. Kalau cuma kesulitan mencari nafkah, sehari makan 2 kali itu masih tidak pedih lah di dunia ini. Tapi kalau sampai tergelincir ke neraka itu pedihnya naudzubillah min dzalik. Ya pun berlaku ya, mudah-mudahan menyenangkan nanti mendapatkan menantu yang terbaik pula ya. Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Iya, mangga tafadhol. Amin. Tat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Tat. Monggo, monggo, nggih. Ini Tat, masalah tentang pola asuh orang tua. Itu saya membedakan pola asuh orang tua dengan orang tua yang lama-lama dengan orang tua yang baru jadi orang tua itu beda nggih, Ustaz. Seperti Ya. kita orang tua yang dulu. Le, kamu ngene dipanuti ae, Le. Sekarang banyak alasan, tapi tujuannya itu kan sama nggih, Ustaz. Ya, Itu betul. kenapa nggih? Ya, Seperti baik. kita gitu. Mamanya, Le, Masya belajar Allah. sing pinter. Oh iya, Le, gitu. Mesti dipanuti. Kalau sekarang itu pola asuhnya itu beda. Cuman kenapa nggih, Ustaz? Oke, Masya Allah. Baik, yang pertama, kenapa orang tua zaman dahulu termasuk ayah saya ya, Insya Allah ya, dan anak-anak sekarang ini kok sikapnya berbeda kepada orang tuanya. Kalau zaman dahulu, orang tuanya itu bisa jadi nggak ngerti ilmu parenting, bisa jadi nggak ngerti ilmu parenting ya, Masya Allah. Tapi anaknya manut-manut. Kenapa ya? Karena orang tua zaman dulu itu banyak tirakatnya, banyak puasanya. Jurus langitnya dipakai, ya, jurus langitnya dipakai, ya. Dan orang tua zaman dahulu itu nggak banyak ngomong, tapi memberi teladan. Nyuruh anaknya sholat, orang tuanya sendiri sholat. Masya Allah. Sehingga jangankan nyuruh, dehem saja sudah ketakutan saya dulu ya. Langsung saya berangkat kalau maghrib-maghrib masih di rumah, tulinan aja. Orang ayah cuman gitu aja sudah langsung merindil saya langsung ke musola, ke langgar dulu ya. Nah masalahnya sekarang ini adalah satu, dulu zaman saya kecil, saya tidak punya lingkungan yang terlalu buruk. TV yang jarang-jarang yang punya. Handphone nggak punya. Sehingga nggak ngerti akses yang namanya pornografi, nggak ngerti, game online nggak ngerti, Masya Allah, ya, pacaran nggak ngerti, Masya Allah. Makanya dulu zaman saya kecil, delik-delikan lanang wedok kelas 6 SD pun nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada data-data buruk yang masuk ke mata dan telinga.
Nah, sekarang anak-anak ini terlalu banyak data buruk masuk ke mata lewat HP, masuk ke telinga lewat lagu-lagu jorok dan sebagainya, dan ditambah nun sewu kadang-kadang, mohon maaf ya, orang tua banyak yang tidak punya ilmu. Sudah tidak punya ilmu, nggak ngerti tirakat, ya, nggak puasa, insya Allah ya. Hanya mengandalkan sekolah saja, yang hanya mengandalkan sekolah saja. Sekolahnya pun kadang-kadang nun sewu bukan sekolah yang berbasis agama. Terus mau ambil di mana? Kemudahannya didik anak itu di mana terusan? Insya Allah ya. Maka sungguh saya menganjurkan jangan berkecil hati seolah-olah bahwa dunia sekarang itu lebih sulit dikendalikan. Enggak juga. Sekarang juga banyak anak yang solih-solihah itu juga banyak. Ya. Kenapa? Satu, orang tuanya bisa memberi teladan. Dua, bisa memberi lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Ada seorang ibu ya berkonsultasi ke saya, Ustadz, anak saya itu tiba-tiba pandai miso, anak saya itu begini kenakalannya banyak. Tinggal di mana jenengan? Di kampung yang begini. Saya sarankan jualan rumahmu pindah, jualan rumahmu pindah, ya. Karena mengubah lingkungan itu langsung insya Allah akan bisa mengubah efek. Tapi kalau lingkungannya dibiarkan, walaupun dia berada di pesantren sekalipun, kalau lingkungannya buruk, dia tetap hasilnya ada yang jadi buruk. Ya, insya Allah. Jadi, wahai orang tua, satu berilmulah, berwibawalah. Ya. Orang tua zaman dulu itu berwibawa. Ya, sekali lagi ya, dehem saja lo anaknya sudah takut. Sekarang anaknya nggak ada yang takut. Kenapa? Nggak berwibawa. Kenapa nggak berwibawa? Satu, nggak punya ilmu. Dua, nggak bisa dicontoh. Nggak bisa dicontoh. Insya Allah. Tapi kalau bisa dicontoh dan punya ilmu, sangat berwibawa. Sayang ayah itu ya, sangat berwibawa. Maka dalam ilmu tarbiyatul aulad fil Islam, catat baik-baik ini, ada 5. Ya, tarbiyatul aulad fil Islam itu mengajarkan ada 5 langkah untuk memperbaiki anak. Nomor 1, keteladanan. Tanpa keteladanan nggak mungkin ada perubahan yang signifikan. 2, pembiasaan. 3, nasihat. Ada teknik memberi nasihat, ya, supaya nasihat itu melekat kuat. Ya, tadi dengan katakan wis ngene anaknya manut karena ada teknik nasihat yang melekat kuat itu ya. 1, keteladanan, 2, pembiasaan, 3, nasihat, 4, kontrol. 4, kontrol. Dikontrol anak itu. Dikontrol. Bukankah kita dulu sangat dikontrol? Ya. Asar gorong budal ngaji nang TPG. Oh, iso diewek-ewek karo ibu itu nanti ya. Temen ya, Masya Allah. Asar kok gorong mulai jek dolen nang kali. Oh, teko oma iso lembut itu nanti ya. Dikontrol, diewek-ewek itu nanti ya. Nomor 5, sanksi. Sanksi atau apresiasi. Ada sanksi. Nah, orang tua sekarang itu nggak berani memberi sanksi kok. Kenapa? Karena ilmunya sudah teracuni. Ada yang bilang begini ya, ketika ikut seminar itu, hindari kata jangan kalau mendidik anak-anak, hindari kata jangan. Sebab kalau kita menggunakan kata jangan, itu anak-anak malah melakukan. Nah, ini ilmu racun. Ini ilmu racun. Mohon maaf ya, racun sekali lagi ya. Sehingga orang tua tidak berani menggunakan kata jangan kepada anaknya. Insya Allah. Padahal Al-Quran itu mendemonstrasikan langsung pengasuhan itu menggunakan kata jangan. Ya bunaya, la tusyrik billah. Hai anakku tersayang, jangan mempersekutukan Allah. Jangan mendekati zina. Jangan itu dipakai oleh Al-Quran untuk hal-hal yang sangat signifikan. Nah, kalau kemudian ilmunya terkontaminasi, diracuni, kita nggak berani melarang. Ya, makanya terlalu kompleks memang orang tua sekarang ini ya. Selain nggak punya ilmu, kalau ilmunya sedikit itu terkontaminasi dengan racun, insya Allah ya. Terus kemudian jurus langitnya tidak diterapkan, insya Allah ya. Orang tua zaman dahulu tirakatnya kenceng-kenceng ya. Kalau kita ini kan kakian turu ya, muantuan, turuan gitu ya, insya Allah. Orang tua dulu itu kalau anaknya mau ujian kan ditanya, le ujian jam piro le, nduk ujian jam piro nduk. Kenapa? Kalau kita jawab, nggih Bu, jam 09.00. Jam 09.00 dia sholat di atas sajadah. Insya Allah. Lah kita ini kadang-kadang kurang tirakatnya, ya. Jurus langitnya yang kurang. Ya, pengetahuan nggak seberapa, gangguannya banyak, jurus langitnya rendah. Nah, astagfirullahaladzim. Ini kritik juga ya untuk saya, untuk semuanya yang hadir di sini. Makaten, insya Allah, kembali ke moderator. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz, bagaimana menghadapi anak yang menginjak masa remaja, yaitu berani sama orang tua? Masya Allah. Oke. Nomor 1 begini ya, banyak kekeliruannya itu di usia pengasuhan anak usia dini ya. Anak usia dini ada orang tua yang digelibeti anaknya gak seneng.
Masya Allah, bulat, orang nggak senang. Padahal usia dini itu, usia TK, usia SD itu masa melekat kepada orang tua. Ya, kalau itu dilepaskan, lihat saja ya, dilepaskan. Dikit-dikit dilepas ke daycare, dikit-dikit dilepas ke pembantu, dikit-dikit dilepas ke HP dan sebagainya. Sehingga anak tidak punya kelekatan. Di usia dini tidak punya kelekatan. Di usia remaja, dia makin menjauh dari orang tuanya. Makin menjauh. Ya, ngomongnya sudah nggak nyambung lagi. Maka nomor satu, nikmatilah pengasuhan anak usia dini itu ya. Lengket ya, bokong itu digandoli anak kemana-mana itu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak terbeli itu ya, Masya Allah. Dan bersyukurlah kalau anak-anak kita usia dini masih 0 sampai 7 tahun itu masih lengket sama kita, itu bersyukur ya. Itu tanda kebaikan, kenormalan anak itu. Ya. Nah, kalau dia sudah meningkat pada usia 7 tahun, maka dia perlu dididik dengan disiplin. Maka ajarilah anakmu, menurut Rasulullah, ajari anakmu sholat umur 7 tahun. Kalau nggak mau sholat umur 10 tahun, yang tegas, pukulen. Pukulen. Sekali lagi ya, pukul. Tentu saja ada ilmu memukul ya, alatnya tidak boleh keras, tidak boleh melukai dan sebagainya. Ya, disiplinkan anak itu sejak umur 7 sampai 10 tahun. Nah, sayangnya hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan disiplin sholat 5 waktu itu sering orang tua itu, mohon maaf ya, sholatnya 5 waktu kali 3 tahun. Sholat 5 waktu kali 3 tahun itu kurang lebih ada 5.400 jam tatap muka pelajaran sholat. Tapi tidak banyak orang tua yang memberikan lengkap 5.400. Kenapa? Karena orang tuanya terlalu sering mengalami jam kosong untuk pendidikan sholat buat anak-anaknya. Nah, kalau sholatnya saja tidak bisa anak-anak itu, kok kau harapkan menjadi anak yang taat kepada dirimu? Dari mana misalnya? Gak mungkin. Gak mungkin. Insyaallah ya. Maka ajari anak disiplin untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena rumusnya inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berteriak keras kepada orang tua itu keji mungkar itu. Rumusnya menyelesaikannya harus benar sholatnya. Lah anak-anak sekarang umur 10 tahun kan ada nggak sholat, nggak ngerti gerakan sholat, nggak paham bacaan sholat. SMP, sholatnya bolong. Bagaimana mungkin mengharapkan dia jadi anak yang soleh? Kalau hak-hak pendidikannya, prosedur mengasuhnya, kita abaikan. Ya. Jadi pendidikan itu ibarat menanam pohon. Ya. Kita benar-benar harus merawatnya sejak awal. Jangan tiba-tiba anak-anak itu tiba-tiba gede, wis puber, moro-moro kita harapkan baktinya. Rumusnya. Oh, yang dididik dengan serius saja kadang-kadang menimbulkan masalah kok, apalagi yang tidak dididik dengan serius. Ya. Saya ambil contoh sederhana. Di sebuah rumah ini ya, mudah-mudahan rumah kita dijaga oleh Allah. Misalnya rumah ini terbakar, duar LPG meledak. Si ibu dan si ayah lari keluar rumah secara insting keluar rumah. Di luar rumah ternyata dia ingat, astagfirullah, nangis. Ternyata anaknya di lantai 2 sedang tidur. Sedang tidur. Nangislah orang tua itu ya, takut kalau anaknya mati kebakaran. Dia terobos itu api. Terobos itu api sampai di atas, ternyata anaknya tidur pulas. Diapakan oleh orang tua itu? Mungkin diseret, mungkin digendong, diperjuangkan supaya anak itu tidak terbakar api neraka. Tapi mungkin saya akan mengganggu. Mengganggu ingatan. Insyaallah. Diingatkanlah orang tua yang sedang menyelamatkan anaknya itu, di lemari itu ada BPKB mobil, ada BPKB sepeda motor, ada sertifikat rumah. Maka dia galau menyelamatkan anak atau menyelamatkan harta. Masya Allah. Jika dia berhasil mengatasi keadaan ini, selamatkan anaknya. Harta nanti bisa diurus belakangan. Maka sungguh saya katakan, jika pada api dunia sebesar kamar saja engkau rela kehilangan harta bendamu, yang penting anak-anak selamat. Harusnya pada api neraka yang menyala-nyala itu, setiap orang tua itu jauh lebih heroik untuk selamatkan anaknya. Gunakan harta benda ini untuk selamatkan anak-anak. Beri pendidikan yang terbaik. Jangan ala kadarnya. Memberi pendidikan ala kadarnya. Terus kemudian kita menuntut anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Dari mana nalarnya? Sedih saya kadang-kadang melihat orang tua yang tiba-tiba menuntut gitu aja. Tapi tidak mau berinvestasi di awal. Investasi di awal, harta dipakai untuk investasi supaya anak-anak kita itu mengenal Allah. Cinta pada Rasulullah. Kalau anak-anak sudah mengenal Allah, cinta pada Rasulullah, gak mungkin durhaka. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya melarang tidak durhaka. Jadi akar masalah itu adalah agama.
Akar masalah itu agama. Akar masalah di keluarga itu agama. Suami istri bertengkar itu hal yang wajar, normal saja ya. Tapi kalau dua-duanya paham agama, dia akan cepat selesai. Kenapa? Karena punya satu rujukan, Al-Quran dan Al-Hadis. Yang membuat langgeng sebuah keluarga, mohon maaf ya, saya menikah sudah lebih dari 28 tahun. Yang membuat langgeng keluarga itu bukan cinta, tapi agama. Agama. Istri yang paham Quran, istri yang paham hadis, suami yang paham Quran, paham hadis, itu akan mudah menyelesaikan persoalan dengan rujukan yang sama, agama. Bukankah kita menikah, ijab kabul itu pakai agama? Tapi kenapa ketika muncul persoalan tidak pakai agama? Ketika mendidik anak tidak pakai agama? Kenapa ngurus anak mertua tidak pakai agama? Masalahnya ada di kita sendiri. Maka wahai ayah, bekali dirimu sendiri ini ayah, dengan ilmu agama, agar kita paham bagaimana cara mendidik anak, paham memperlakukan istri. Suami yang tidak paham agama akan memperlakukan istrinya dengan cara yang kasar. Karena tidak mengenal hadis, sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada keluarganya. Karena tidak mengenal itu. Ya, perilaku-perilaku suami yang KDR dan sebagainya karena tidak paham hadis itu. Ya, mudah-mudahan kita berani berinvestasi untuk pendidikan anak-anak yang terbaik ya. Jangan pendidikan yang ala kadarnya, yang nggak ngerti agama ya. Terus kemudian kita minta anaknya berbakti kepada kita. Astagfirullahaladzim, ya, nggak ketemu nalarnya. Saya kira begitu, nggih? Masya Allah. Monggo tafadhol ke moderator. Nggih. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz, terakhir. Monggo. Ustaz, izin bertanya, bagaimana peran orang tua untuk memberi arahan pada anak ketika akan memilih jurusan dalam pendidikan di jenjang selanjutnya? Terima kasih atas pencerahannya. Nggih. Masya Allah. Begini ya, ada satu hadis yang saya kira ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Tidaklah akan mencium bau surga. Tidaklah akan mencium bau surga. Seseorang itu yang kalau belajar satu ilmu, yang seharusnya itu ditujukan untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla, tapi dia hanya tujukan untuk mendapatkan dunia saja, itu tidak akan mendapatkan bau surga. Contoh begini ya, le jadi dokter ya nak ya. Karena jadi dokter itu duit akeh le. Sak suntikane piro. Insyaallah enak iso duit-duit akeh le jadi dokter. Kalau itu tujuannya semata, nggak dapat bau surga. Hadis itu akan berlaku. Lalu bagaimana caranya mengarahkan anak? Ya, kalau memang belajar ya, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi ahli elektronika, mau jadi ahli IT dan sebagainya, itu semata karena Allah. Semata karena Allah. Ya, pakai ilmumu nanti untuk mengabdi kepada Allah. Pakai ilmu yang kau pelajari nanti mengabdi kepada Allah. Supaya pengabdianmu, amalmu itu menjadi jariah, banyak berlimpah. Pilihlah yang paling engkau merasa berbakat. Ya, kalau anak itu sudah cinta kepada Allah dan kemudian berbakat di bidangnya, maka anak ini akan punya produktivitas yang sangat besar pada amal-amal kebaikan. Kalau dia jadi dokter, dia dokter yang produktif amal kebaikan. Kalau dia jadi pilot, tidak akan jadi pilot yang gampang selingkuh dengan pramugarinya. Ya, dia punya produktivitas amal kebaikan yang sangat tinggi. Maka pedomannya adalah kalau mau mengarahkan anaknya untuk ke jenjang pendidikan tinggi, satu, injeksikan keimanan dulu. Apapun ilmu yang kau pelajari nanti di perguruan tinggi, gunakan untuk mengabdi kepada Allah, supaya kamu punya produktivitas amal kebaikan yang sangat banyak. Yang kedua, sebaiknya kamu pilih yang paling kamu kuasai, kamu berbakat. Sehingga nanti kamu akan bekerja dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Ya. Jadi orang-orang itu kalau bekerja sesuai dengan bakatnya, itu gembira banget. Gembira banget. Masya Allah. Misalnya saya ini ya, saya alhamdulillah diberi bakat oleh Allah untuk keterampilan bahasa, public speaking, dan menulis. Saya senang sekali menulis dan berbahasa seperti ini. Maka kalau saya bekerja, maka saya tidak akan mengalami kesulitan yang teramat sangat untuk urusan yang seperti ini. Ya. Tetapi ada orang tertentu yang sangat ahli untuk urusan mesin, tapi kalau ketika disuruh ngomong itu keringetan besar-besar gitu ya. Angel sekali, sampai ditulis-tulis, dihafal-hafalkan dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Ya, maka pilihlah yang kira-kira anak-anak kita itu sangat berbakat. Ya, sangat berbakat. Tidak semua anak itu harus sama dengan ayahnya. Kalau ayahnya dokter, tidak harus dia jadi dokter. Mungkin jadi pemilik rumah sakitnya belajar manajemen. Ya, tidak semua anak yang anaknya itu tentara
harus jadi tentara, enggak harus, ya. Mungkin bisa jadi anak itu punya kelebihan ilmu, keterampilan berinovasi untuk menjadi pengusaha misalnya. Misalnya ya. Biarlah dia jadi pengusaha yang mengabdi kepada Allah. Kalau jadi dokter dia yang mengabdi kepada Allah. Masya Allah ya. Apapun profesinya, dia bahagia di dunia dan dia mengabdi kepada Allah sehingga dia bahagia dan mudah-mudahan juga sesurga sama ayah ibunya nanti kelak. Masya Allah. Itu ya, itu pedoman untuk membimbing anak-anak ya. Satu, arahkan kepada aspek ketaatan kepada Allah. Dua, arahkan pada keberbakatannya. Insya Allah anak itu akan mengalami prestasi-prestasi yang membanggakan untuk produktivitas amal kebaikannya. Maka monggo kembali ke moderator. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas materi sekaligus jawaban yang telah dipaparkan tadi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menambah ilmu baru untuk kita semua dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk kehidupan kita akan menjadi individu yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara ini, saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit mengenai sinergi amal bajikan. Yayasan Sinergi Amal Bajikan adalah lembaga sosial kemanusiaan dan keagamaan, lembaga yang bergerak di bidang sosial, perhimpunan zakat, infak, sodako, dan pengelolaan harta benda wakaf. Lembaga ini juga memberdayakan program dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dari tidak untuk mustahik. Saat ini Sinergi Amal Bajikan mengelola harta benda wakaf berupa Pondok Pesantren Tahfidz Utsman bin Affan dan aset wakaf lainnya. 4 program yang dimiliki Sinergi yaitu Sinergi Mencerahkan, Sinergi Mencerdaskan, Sinergi Memberdayakan, dan Sinergi Kepedulian. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa acara ngobrol atau ngobrol online pekan Ramadan ini diadakan selama 20 hari di bulan Ramadan dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. Tentu saja tema-tema itu akan dikupas tuntas oleh pemateri-pemateri yang sangat hebat dan inspiratif. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sinergi Amal Bajikan dan juga didukung oleh Hasanatul and Travel. Untuk lebih informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person di Sinergi Amal Bajikan. Baik peserta sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa untuk peserta untuk mengisi form presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila jika terdapat salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Tetap semangat nggih. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Mohon izin Terima nggih. kasih, Salah. Ustaz. Nggih. Ini Ustaz. Monggo silakan. Ya, terima Saya kasih.